Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi nih dengan podcastnya Baruga Pasar Kampung Baru. Kalau kemarin itu narasumber kita dari bidang promosi, kali ini berbeda lagi dan spesial kehadiran seorang wanita yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir beliau ini posisinya adalah ini, makanya saya takut salah ngomong ini sebenarnya pemirsa. Jangan sampai saya kena semprit juga ini. Karena beliau itu bagiannya itu menyemprit bagian penyiaran. Bukan begitu ya. Ya, beliau adalah Ibu Siti Hamidah. Biasa kami sapa dengan panggilan akrabnya Ibu Mimi ya. Beliau adalah komisioner KPD Sulawesi Selatan bidang kelembagaan. Nah, apa kabar ini Bu Mimi? Alhamdulillah, Bapak Om. Baru. Iya. Saya panggil Bu Mimi nggak apa-apa ya? Iya, saya panggil Bapak Om nggak apa-apa supaya lebih terkenal. Iya. Nama udara. Nama udara. Iya betul. Iya. Ini baru kali ini mungkin pertama datang ke Pasar Kampung Baru. Iya. Baru pertama kali saya datang ke pasar ini. Padahal dekat ya dari kantor. Iya, tetangga. Iya, tetangga. Di seberang jalan. Saya terkejut juga melihat pasar dengan berkemajuan teknologi yang luar biasa. Keren. Apalagi ini podcastnya milik PD Pasar ya. Iya, betul. Keren luar biasa. Baru kali ini ada pasar tuh, ada podcastnya. Iya. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan tidak pernah kena semprit ini. Ya, karena nggak sampai di situ. Iya. Oh iya ya. Iya, kan kita di televisi. Iya, kebetul. Ini yang saya mau tanyakan ini ke Bu Mimi ini. Di bidang kelembagaan, terutama di KPD itu sendiri ya. Saya mau tanya, apakah podcast itu juga masuk dalam ranah pantauan dari KPD atau gimana tuh? Iya. Podcast itu pada dasarnya kebanyakan digunakan untuk dipublikasikan di YouTube. Kalaupun podcast tersebut dipublikasikan di media sosial dan YouTube itu tidak masuk dalam ranah tupoksinya KPD, karena di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu wilayah pengawasan KPD itu hanya pada televisi dan radio, kecuali podcast tersebut akan dipublikasikan melalui lembaga penyiaran televisi maupun radio. Nah, itu masuk wilayah pengawasannya kami. Kalau di media sosial dan YouTube itu enggak masuk. Enggak masuk ya. Tapi kayaknya akan mengarah ke sana juga ya. Insya Allah. Jikapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sudah diperbarui, di dalam situ akan mengalami perluasan wilayah pengawasannya, itu masuk sampai ke media sosial dan termasuk di YouTube apa segala macam. Itu akan berarti ada nanti akan perubahan seperti itu ya. Iya, tapi masih dalam tahap masih digodok istilahnya. Masih digodok. Oke. Tapi kita berdoa supaya itu bisa terlaksana, supaya ini ya, karena kalau kita lihat ya, memang selama ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ada hal-hal yang dilarang di TV, yang dilarang di radio, tapi ternyata bebas di YouTube dan bebas di media sosial lain. Itu sebenarnya salah satu hal yang menguatkan kenapa harus KPID mengawasi dalam sampai di wilayah media sosial maupun YouTube itu, karena memang keterbukaan informasi yang sangat bebas, kebebasan berekspresi dan pendapat yang sebenarnya seharusnya terbatasi dengan budaya-budaya kita yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu menjadi pertimbangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan Undang-Undang 32 itu untuk memperluas wilayah pengawasannya kami. Memang sih sangat bebas. Kita kalau di YouTube itu masih ada harapan untuk ada batasan, karena di situ masih masuk wilayah Undang-Undang ITE kan. Masih, nah, kalau di media sosial itu keterbukaannya luar biasa. Nah, di situ bebas-bebasnya. Bahkan biasa lebih informasi di media sosial itu lebih cepat mengalahkan kecepatan angin kalau katanya netizen. Dikala cepat wartawan. Iya. Nah, yang membedakan media sosial dengan televisi dan radio tingkat akurasinya. Walaupun memang mungkin lebih cepat di media sosial, tetapi kalau persoalan akurasi itu ada di radio dan televisi. Kenapa saya dengan percaya diri mengatakan hal itu? Karena sudah melalui filterisasi, apalagi ada kami KPD yang semprit nantinya. Dan memang ini ya,
salah satu juga karena di radio dan televisi itu ada etika yang mengatur. Iya, Itu banget itu, Bapak. Betul, iya. Benar. Nah, tapi kayaknya ini ngobrolnya kita ini kurang lengkap ini kalau tidak ada kopi. gitu. Kita punya di Ya. sini ada juga kopi nih. Jadi satu-satunya pasar yang punya warkop itu dan banyak warkopnya itu adalah Kampung Baru. Ada Kampung Baru. Nah, kita di sini ada juga yang cukup dikenal itu yang namanya Warkop Abangda. Ini kebetulan ada. Ini baru disebut sudah ada ini. Luar biasa ini Abang dah. Sangat-sangat pengertian. Ini tipis atau tebal? Tipis. Oh, dia Ya. selalu main tipis. Dia menyesuaikan dengan lidah-lidah perempuan biasa tuh agak suka yang tipis. Oh, memang. oke. Tapi Ibu Mimi ini minum Penikmat kopi juga ya? Iya, Penikmat saya kopi. salah satu penikmat kopi. Oh. Tapi saya kalau kopi seperti ini saya lebih suka yang tipis karena ketahanan lambung ya. Nah, kalau jenis kopi yang disukai sendiri oleh Ibu Mimi apa? Saya belum bersahabat dengan macam-macam jenis kopi. Tapi yang penting Pokoknya kopi menikmati itu aja. penikmat kopi yang belum mendalami segitu Lebih detailnya. kepada kopi susu atau kopi hitamnya? Iya. Benar tuh. Gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali nih pemirsa. Kita ditemani juga dengan Abang Denny. Iya. Nah, saya kembali lagi ini ke soal penyiaran ya. Kan bagaimanapun juga kan kalau di medsos itu menyampaikan juga siaran ya. Iya. Ada siaran langsungnya apa segala. Nah, ini kalau siaran langsung di misalnya kayak FB dan Instagram ini kan agak repot untuk meng-cut. Iya. Kalau ada hal-hal yang misalnya yang berdarah misalnya atau kekerasan, ini agak susah. Mungkin ini juga nanti yang jadi PR ya, kenapa harus KPD turut campur di situ untuk memberikan aturan-aturan yang mengikat. Iya, Bapak. Memang semestinya seperti itu karena kebebasan berekspresi tadi, karena tidak ada kode etik yang memberikan batasan untuk berekspresi di media sosial, khususnya siaran langsung. Betul. Biasa kan ada situasi yang kondisional. Ketika melakukan siaran langsung, entah tiba-tiba ada kejadian pemukulan dan lain sebagainya. Namanya live kan, live biasa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, di situ sebenarnya fungsi lembaga penyiaran ditopang dengan kemajuan teknologi yang tinggi. Walaupun kami misalnya sebagai next time diberikan wewenang menjadi regulator yang mengawasi sampai ke ranah itu, tentu kami harus ditopang dengan kemampuan sumber daya manusia mengenai teknologi. Yang kedua itu tentang kapasitas teknologi juga yang kami gunakan untuk melakukan pengawasan. Nah, untuk persoalan teknis ketika undang-undang tersebut disahkan dan itu menjadi ranah dan wewenang KPI dan KPID, tentu kami harus berpikir ekstra bagaimana caranya supaya tidak ada hal-hal tersebut terjadi. Kan di televisi juga ada kan, live seperti itu, tetapi bedanya ya mereka sudah terfilterisasi terlebih dahulu, sudah termanage terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi berat kan, masyarakat bisa kapan saja merekam dengan live itu. Nah, itu yang menjadi makin berat. Cuma bagusnya sekarang itu kayak FB itu memang sudah mulai ketat. Iya. Ya, kemarin saja itu saya sempat kena tegur dari FB. Padahal kalimat saya itu menurut saya tidak ada masalah sih. Cuma mungkin karena sesuai dengan aturan mereka itu dianggapnya tidak boleh. Iya. Jadi saya kayaknya harus lebih hati-hati lagi nih. Iya, betul. Iya sih, dari beberapa media sosial yang yang pembatasan soal etik penggunaan media sosial itu yang agak konsentrasi mengawasi itu FB sih. Bahkan batas usia itu Baba dibatasi. Kita boleh menggunakan Facebook itu ketika kita di usia 13 tahun paling minimal. Betul, kalau ya. nggak salah ya. Di situ jadi kalau kayak Instagram kan nggak ada batasan usianya, bisa menggunakan YouTube juga kapan sudah saja. mulai seperti itu. Iya, nah itu sih yang kita syukurkan sekarang karena mereka sudah mulai menyadari bahwa penggunaan media sosial itu rentan akan anak-anak yang melihatnya, tentu berpengaruh pada psikologinya kan. Betul. Jadi tetap harus Karena berhati-hati. yang namanya media sosial itu ya anak-anak kecil pun sekarang sudah mulai pegang HP. Iya. Mereka pasti melihat itu. Iya, Betul. jelas. Nah, kalau boleh tahu di bidang kelembagaan itu tugas Bu Mimi apa saja itu sebenarnya? Kalau di bidang
kelembagaan di KPD Sosial itu kami tentu untuk kelembagaan kita mengurusi wilayah internal KPD itu sendiri. Persoalan SDM, keuangan, persuratan itu ada di kelembagaan. Yang terpenting adalah tugas kami di kelembagaan itu membangun relasi di eksternal KPD itu sendiri. Makanya saya semangat sekali nih datang di sini pas kebetulan kita lagi ngopi kemudian diundang untuk ada di sini. Wah, ini sangat sesuai sekali dengan bidang saya karena kami memang harus membangun relasi di mana saja termasuk di pasar-pasar di pasar ini. Nah, ini jadi tertarik ini saya Babaong karena gimana ya? Lembaga penyiar itu kan fungsinya untuk memberikan informasi. Berarti yang bukan benar. hanya sekedar ke penyiaran toh ya kerjasamanya? Iya, bukan. Kita harus harus membuka jejaring seluas mungkin. Terbuka ya, betul. Iya, bukan hanya penyiaran. Kemana saja yang relevan dengan konsentrasinya kami di penyiaran. Pasti hampir semua ini sih saya pikir membutuhkan publikasi dan informasi. Nah, walaupun wilayah batasan cakupan wilayah tanggung jawab kami itu hanya di radio dan televisi, tetapi untuk persoalan jejaring dan kawan itu saya pikir harus seluas-luasnya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu Mimi ini selaku ibu dan selaku perempuan, seberapa sering ke pasar nih? Ada teman saya yang mengatakan bahwa pasar itu identik dengan perempuan. Iya, itu dia. Makanya, jadi kira-kira seberapa sering nih? Wah, kalau saya kebetulan hobi masak. Jadi saya itu ke pasar untuk menjaga kesegaran produk yang dikonsumsi oleh keluarga saya itu saya paling maksimal itu tergantung kesibukan sih Baba. Kan kebetulan rumah dekat paling weekend pasar, ya, paling itu weekend. boleh. Jadi biasa itu saya menampung setiap 1 minggu, atau kalau saya lagi rajin atau aktivitas di KPD lagi kurang, saya 2 hari sekali ke pasar. Nah, kalau lagi sibuk-sibuknya saya biasa itu memanfaatkan media sosial untuk berbelanja. Nah, kebetulan kita ini di PD Pasar, Perumda Pasar ya. Ini kita punya inovasi baru, ada namanya WhatsApp bisnis. Nah, makanya kita bentuk Baruga Pasar. Jadi Baruga Pasar itu seperti yang Bu Mimi bilang bahwa kita belanja produk pasar tanpa harus ke pasar. Belanja tanpa ke pasar. Saya barusan men-scan QR WA-nya ini dan keren banget. Keren, luar biasa. Saya sudah dipraktekkan sebagai perempuan, sebagai konsumen pasar yang paling aktif, sangat diuntungkan sekali dengan ini. Jadi berbicara masalah kesibukan, ya kalau misalnya Bu Mimi lagi sibuk, waduh kebetulan di rumah belum ada sayur ini, saya pesan di Baruga Pasar ini saya. Kan kadang-kadang biasa ada tamu tuh tiba-tiba. Saya lagi sibuk di kantor, kadang pusing gimana caranya untuk berbelanja, untuk suruh orang-orang di rumah. Biasa punya kesibukan lain. Kadang saya memesan melalui platform lain. Tapi kalau memang ada produk yang seperti ini, saya juga tertarik. Ini keren, saya sudah praktekkan loh. Ini bagusnya karena ini bisa kita tawar-menawar. Iya, nah persis ini bedanya. Persis dengan ketika kita berada di pasar langsung. Jadi misalnya, wah sayurnya kemahalan, bisa ditawar enggak itu? Dan ini bisa video call, jadi kita bisa melihat. Oh iya benar, ikannya masih segar. Nah, kayak gitu. Itu bedanya sih. Saya sebagai pengguna juga metode-metode seperti ini, saya rasa ini yang paling maju dan berkembang yang pernah saya gunakan. Iya, benar gitu. Karena kita sudah bisa video call secara langsung, bahkan saya melihat lokasi langsung loh. Ternyata ada call center di sini. Dan yang mengawasi call center itu kebanyakan beberapa dari itu ibu-ibu ya. Nah, itu tuh yang pasti hafal betul persoalan kesegaran sayur, kesegaran yang mana yang higienis, yang mana betul. Iya. Ya. Dan tempatnya pun kalau di pasar baru ini, saya kebetulan baru pertama ke sini ya, Babaong. Dan ini bersih, menurut saya bersih dan terawat. Jauh dari pandangan-pandangan. Jauh banget dari mindset berpikir pasar. Terima kasih sebelumnya. Iya. Luar biasa nih, kita dipuji terus ini. Tapi ini fakta ya, fakta. Jadi bukan rekayasa. Karena saya sudah praktikkan. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bu Mimi. Selaku orang KPID, kira-kira apa yang perlu dikerjasamakan dengan Perumda Pasar
terutama misalnya adakah misalnya tujuannya apa ya, bukan tujuan sih, mensosialisasikan ke media-media penyiaran supaya bagaimana caranya agar media-media penyiaran ini juga membantu kami ini di Perumda Pasar untuk mensosialisasikan terutama terkait dengan belanja seperti ini. Tentu Bapak. Ya. Kami sangat mendukung sekali program-program ini, khususnya saya di kelembagaan membangun relasi. Iya. Dan insya Allah secepatnya kami akan memberikan informasi kepada lembaga-lembaga penyiaran untuk membantu mensosialisasikan tentang ini. Kebetulan ini juga milik pemerintah yang sama-sama kita harus saling mendukung dan mensupport. Kedepannya ya kami akan menginformasikan kepada lembaga-lembaga penyiaran untuk membantu mempublikasikan persoalan penggunaan media baru ini dengan Baruga Pasar ya. Baruga Pasar ini. Okay. Nah kan lembaga penyiaran itu kan sebagai penyalur informasi yang benar ya kepada masyarakat. Tentu mungkin dengan dipublikasikannya oleh teman-teman lembaga penyiaran ini akan lebih mempermudah tugas-tugas masyarakat, khususnya perempuan seperti saya ya. Jadi ibu pada tahu dia. Iya. Iya. Ini persoalan publikasi yang perlu ditekankan Bapak sebagai saran juga untuk PD Pasar ya dalam penggunaan aplikasi ini, karena sangat-sangat mudah, simple dan inovatif sekali bagi saya. Jadi kami sebagai regulator lembaga penyiaran insya Allah akan membangun komunikasi kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk membantu kita semua mempublikasikan tentang program ini. Biasa ya pertemuan kita hari ini, dan semoga apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga sosialisasi Baruga Pasar ini juga lebih menyebar luas kepada masyarakat, terutama untuk ibu-ibu, bahwa ternyata belanja ke pasar itu tidak perlu ke pasar, sudah ada Baruga Pasar. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Mimi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.